Halo teman-teman, selamat datang di channel Iqbal Syamil. Dan pertama-tama mungkin gue pengen ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Alhamdulillah channel gue udah per hari ini udah di atas dari 100 subscriber. So jadi buat teman-teman yang pengen ngikutin kayak perjalanan gue, terus kita mempelajari hal-hal baru terutama di bidang IT, teman-teman langsung aja subscribe ke channel ini. Balik lagi, kemarin kita udah belajar bagaimana sih caranya untuk berkontribusi ke dalam ekosistem open source dan juga bagaimana mendeploy aplikasi Node.js kita ke dalam Linux server. Nah, hari ini kita pengen ngomongin sesuatu hal yang berbeda. Jadi kita pengen ngomongin hal yang mungkin teman-teman familiar dengan istilah IoT atau Internet of Things. Kali ini kita pengen membuat sebuah SMS gateway lah, bisa dibilang seperti itu, dengan menggunakan microcontroller dan juga GSM modul. Nah, ini buat apa? Jadi mungkin teman-teman sekarang sedang mendevelop sebuah aplikasi dan teman-teman pengen menambahkan fitur one time password ke dalam aplikasi teman-teman. Biasanya kan teman-teman pakai service seperti Twilio. Nah, Twilio ini kan kita tinggal daftar aja, terus kita tinggal bayar kreditnya, terus kita tinggal pakai API yang udah disediakan oleh mereka gitu. Kalau sekarang kita pengen bener-bener membuat secara physically modulnya tuh ada gitu. Nantinya juga teman-teman bisa menggunakan nomor SIM teman-teman untuk mengirim SMS ke misalnya ke customer teman-teman gitu. Nantinya mungkin saya akan menjelaskan dulu modul yang kita pakai itu apa aja, dan juga teknologi-teknologi apa aja yang kita coba implementasikan di dalam proyek ini. Dan juga terakhir nanti bakalan ada proof of concept tentang penggunaan modul ini untuk diimplementasikan dengan studi kasus mengirim OTP gitu. Kita langsung aja mulai dengan menjelaskan modul-modul apa aja yang kita pakai di dalam proyek ini. Nah, sekarang kita pengen ngebahas part-part apa aja yang kita pakai di dalam proyek ini. Yang pertama dari microcontroller ya. Di sini kita menggunakan board Node MCU ESP8266. Board ini harganya kisaran 35.000 sampai 55.000 kalau nggak salah. Dan fiturnya itu udah banyak banget dibandingkan dengan Arduino gitu. Kalau teman-teman beli board seperti Arduino dengan harga mungkin 50 sampai 70 ribu, teman-teman cuma dapat board microcontrollernya aja dan tidak ada built-in wifi gitu. Nah, dengan harga 30 ribu teman-teman bisa dapat built-in wifi dan bluetooth, dan ini mempermudah kita banget kalau kita pengen membuat microcontroller ini dapat berkomunikasi ke dalam internet gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek buat nyolder modul ini ke dalam microcontroller kita. Jadi sebenarnya di sini ESP8266 ini adalah komponen yang menghubungkan board ini ke dalam internet. Jadi ini chip wifi dan bluetoothnya. Nah, itu kenapa alasan kita menggunakan board ini, karena juga nantinya kita ingin berkomunikasi ke dalam microcontroller ini menggunakan protokol MQTT, bukan menggunakan protokol serial atau USB. Nah, makanya modul ini nantinya bisa dapat berdiri sendiri gitu, nggak harus dicolok ke dalam PC atau laptop kita, karena kita menggunakan protokol MQTT untuk berkomunikasi dengan modul ini. Nah, selanjutnya adalah SIM modul atau GSM modul. Nah, di sini kita menggunakan SIM 800L. Nah, modul ini yang versi pertama. Untuk yang versi pertama harganya di kisaran 50 sampai 70 ribuan. Dan tapi kalau teman-teman pakai yang versi pertama, ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi daya yang dibutuhkan untuk menyalakan modul ini adalah 3,2 sampai 4,7 volt. Nah, sedangkan daya yang diberikan dari microcontroller seperti Arduino dan juga Node MCU misalnya itu di 3,3 dan 5 volt. Nah, makanya di sini kita membutuhkan modul lain yaitu step down controller. Nah, ini tuh modul ini digunakan untuk menurunkan daya dari 5 volt ke dalam 4,2 volt gitu. Nantinya modul kita bisa berjalan dengan
baik. Karena kalau misalnya kita paksakan dengan voltase 5 volt, nantinya modul ini bakal memunculkan pesan error over voltage gitu. Nah, ada opsi lain, jadi teman-teman juga bisa pakai modul yang udah versi kedua. Ini adalah SIM 800L, tapi ini versi kedua. Nah, bedanya itu dari segi harga. Kalau yang merah ini di kisaran 50-70 ribu. Untuk yang versi kedua ini, teman-teman bisa dapetin dengan harga 90-120 ribu, tergantung toko. Dan biasanya mereka juga udah ngasih antena seperti ini, antena eksternal. Jadi teman-teman bisa langsung pakai aja tanpa harus menurunkan tegangan lagi, karena daya yang dibutuhkan di modul ini itu berbeda dengan yang versi pertama. Jadi yang ini bisa direct langsung 5 volt. Makanya di sini kita langsung connect ke dalam boardnya langsung gitu. Mungkin itu aja dari boardnya atau komponen-komponen yang kita pakai dalam proyek ini. Jadi total biaya komponen yang kita pakai di dalam proyek ini berkisar di antara harga segini dan segini. So ya, langsung aja kita bahas ke tahap berikutnya. Sekarang penjelasan sedikit tentang mapping dari pinnya. Di sini kita menggunakan SIM 800L yang versi kedua. Ini SIM cardnya udah masuk. Terus teman-teman bisa lihat di sini pin dari SIM 800L yang pertama dari powernya terlebih dahulu. Ada 5 volt in dan ground untuk power. Nah, untuk 5 volt in di sini kabelnya warna merah dan groundnya ini kabelnya warna abu-abu. Nah, itu nanti langsung aja dicolokin di pin. Kalau di ESP ini namanya VV. Ini yang VV. Itu untuk yang power atau yang 5 volt tadi, 5 volt in, dan di sini ada G atau ground untuk pin yang ground tadi. Nah, selanjutnya adalah UART TTL. Ada beberapa pin yang kita pakai di sini, yaitu TX, RX, ground, dan reset. Untuk TX, RX-nya itu sendiri, teman-teman bisa pakai pin terserah. Yang penting dia itu pin digital ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, aku pakai pin D1, D2. Yang pertama dari D1 itu untuk TX dan D2 untuk RX. Nah, D0-nya teman-teman ini tentatif sih sebenarnya, bebas. Itu bisa pakai buat pin reset. Tapi di sini aku nggak pakai. Nah, jangan lupa di sini ada ground juga yang GND, dicolokin ke dalam pin yang tulisannya G di sini yang ada di node MCU-nya. Saya itu jadi penjelasan singkat tentang mapping pin dari modul kita. Nah, sekarang kita pengen ngebahas arsitektur yang kita pakai di dalam proyek ini. Kita menggunakan protokol MQTT buat berkomunikasi dengan microcontroller node MCU. Maka dari itu, kita membutuhkan sebuah MQTT broker. Di sini kita menggunakan Mosquito Server sebagai MQTT brokernya. Dia berjalan di atas kontainer. Di sini juga kita menambahkan sebuah abstraksi lagi, yaitu reserver atau API gateway yang digunakan untuk menghandle nantinya misalnya kita pengen merequest OTP gitu misalnya. Nah, itu bukan dilakukan dari sisi front end, melainkan dari si API gateway-nya. Nah, di sini juga kita menggunakan Redis untuk menyimpan data sementara atau temporary data berupa kode OTP, karena di Redis ada sebuah fitur yang memungkinkan kita untuk mengeset data tersebut dapat expired dalam beberapa waktu gitu. Nah, fitur itu yang kita manfaatkan buat menyimpan kode OTP kita. Setelah itu nantinya jadi ketika user merequest OTP ke front end, nanti dari front end dia akan membuat sebuah post request ke dalam reserver. Nah, dari reservernya baru dia akan men-store payloadnya ke dalam Redis, dan setelah itu dia akan mempublish event berupa send SMS. Event tadi akan diterima oleh node MCU, terus dia akan melakukan send SMS ke SIM atau GC modulnya. Nah, nantinya resultnya akan dikirim balik
melalui protokol MQTT di topic result yang akan diterima oleh REST server. Seperti itu. Nah, untuk verify-nya sebenarnya caranya gampang aja. Si user tinggal masukin kode OTP-nya, nanti akan disamakan dengan key yang ada di Redis. Kalau dia exist dan match, berarti verify-nya berhasil. Kalau dia nggak ada, berarti udah expired. Kalau nggak match, berarti OTP-nya nggak valid. Nah, sebenarnya itu adalah simpelnya sih gambaran arsitektur dari proyek ini. Nah, codingan yang pengen aku jelasin ini udah aku publish di repository GitHub. Jadi teman-teman kalau pengen tahu isinya kayak gimana, teman-teman langsung aja cek ke link yang akan ada di deskripsi video. Jadi aku mau ngejelasin dulu. Yang pertama, di sini kita menggunakan beberapa library. Yang pertama ada software serial, ESP8266 Wi-Fi, PubSub client, ini library untuk MQTT-nya, Arduino JSON, dan Tiny GSM client. Nah, di sini software serial, MySerial D1, D2 ini digunain buat apa? Kan sebelumnya tadi aku udah jelasin pin-pin apa aja yang terkoneksi. Jadi di sini ini digunakan untuk si boardnya ini berkomunikasi dengan si GSM modulnya. Nah, di sini tadi kan pin TX di GSM modulnya itu kita set di pin D1 dan RX-nya di D2. Makanya di sini kita define D1, D2. Nah, di sini ada beberapa variabel. Yang pertama ada SSID, ini nama WiFi teman-teman. Jadi di sini nama WiFi-nya adalah Iqbal Syamil. Password ini maksudnya password WiFi. Terus broker. Nah, broker ini adalah IP address dari si Mosquito-nya. MQTT brokernya itu jalan di Docker atau di dalam sebuah kontainer di laptop ini. Nah, IP address dari laptop ini itu 100.5. Jadi makanya di sini ditulis 192.168.100.5. Nah, terus ya di sini ada beberapa fungsi kayak MQTT Connect. Jadi MQTT Connect ini sebuah fungsi yang digunakan untuk melakukan koneksi ke dalam si MQTT brokernya. Nah, di sini ada juga prosedur callback. Nah, ini digunakan untuk apa? Ya sebagai callback dari si MQTT-nya. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini kita akan mengcompare nih topiknya. Apakah topik yang diterima itu sama dengan si topik balance? Kalau iya, maka nanti dia bakal melakukan send USSD ke bintang 123 pagar. Nah, begitu pula dengan topik SMS. Ketika topik dan topik SMS itu ekuivalen atau sama, dia bakal melakukan modem.send SMS ke phone number sama message payloadnya. Selanjutnya ada prosedur setup sama loop. Nah, di setup ini kita inisialisasi serial monitor sama MySerial. Terus kita melakukan inisialisasi WiFi yang udah kita inisialisasi di atas tadi untuk terkoneksi ke SSID-nya dan passwordnya. Nah, kalau udah connect, baru nanti kita menginisialisasi modemnya. Nah, setelah itu baru deh kita lakuin mqtt.setServer. Nah, di sini kita butuh dua parameter. Yang pertama IP atau domain MQTT brokernya, dan yang kedua adalah port yang digunakan oleh MQTT brokernya. Nah, standarnya itu adalah 1883. Terus kita set callback ke dalam prosedur yang udah kita buat tadi di atas, yaitu callback. Nah, di prosedur loop, di sini kita mengecek bahwasannya MQTT-nya itu connect apa enggak. Kalau dia enggak connect, maka dia akan melakukan connect ulang. Nah, terus di sini kita manggil fungsi MQTT loop. Nah, sekarang kita ingin mencoba untuk mengcompile sketch ini ke dalam boardnya. Nah, setelah itu hal yang kita lakukan adalah kita pilih dulu portnya, yaitu port kalau di macOS itu WCH USB serial. Terus boardnya itu configuration-nya. Di sini saya menggunakan ESP8266 Node MCU, berarti selected boardnya itu Node MCU. Nah, setelah itu kita select nama sketch-nya itu di sini kayak gini, production ESP8266 SMS gateway.ino, enter. Jadi teman-teman langsung aja klik
upload. Nah, kita tinggal tunggu aja proses uploadnya itu selesai. Nah, proses uploadnya udah selesai. Sekarang kita bisa langsung cek ke serial monitornya aja. Nah, ini kan masih acak-acakan. Tadi kan kita set baud rate-nya itu 9600. Jadi kita harus set ulang ke 9600. Kita close connection, kita open lagi. Nah, di sini bisa lihat kan, connecting to Iqbal Syamil. Nah, dia akan coba connect ke dalam MQTT brokernya. Nah, di sini statusnya udah sukses. Nah, jadi itu adalah step gimana caranya kita mengcompile sketch atau codingan kita ke dalam board ESP8266. Nah, di sini gue pengen ngejelasin gimana caranya menjalankan si MQTT brokernya atau Mosquito-nya dan Redis-nya. Karena dua aplikasi tadi itu kan jalan di atas kontainer. Nah, maka dari itu di sini gue menggunakan Docker Compose berisi YAML-nya seperti ini. Jadi gue punya dua service, yaitu Mosquito sama Redis. Nah, di sini gue pakai image-nya Redis sama Mosquito, terus gue nge-export port 1883 buat Mosquito dan juga Redis-nya itu 6379. Dua kontainer ini itu jalan di network YANAnet yang gue set atau define di sini untuk jalannya itu di mode bridge. Nah, setelah itu kita tinggal pakai command docker compose apa aja buat ngejalaninnya. Nah, pastikan teman-teman udah nginstal Docker dan Docker Compose di laptop atau PC teman-teman ya. Berarti ini artinya udah jalan, nggak ada error. Sekarang kita udah bisa make si MQTT gateway-nya, Mosquito-nya, dan juga Redis-nya dengan menggunakan API address-nya itu adalah IP address dari laptop teman-teman. Sekarang gue pengen ngebahas tentang codingan yang kita pakai di dalam REST server atau API gateway-nya. Nah, di sini gue menggunakan bahasa pemrograman Node.js. Jadi sebelumnya gue udah pakai Golang buat ngebuat ini, tapi ya gue lagi belajar juga sebenarnya, dan itu tuh ada beberapa hal yang nggak bisa gue solve di sana dan akhirnya makan waktu. So, karena kita cuma ngejar proof of concept-nya aja, jadi di sini gue pakai bahasa pemrograman yang gue ngerti, yaitu Node.js. So, yang pertama ya ini entry point-nya. Di sini kita nginisialisasi MQTT sama Redis-nya. Kalau teman-teman bisa lihat di server.js, kita punya dua metode, yaitu request OTP sama verify OTP dengan payload ID. Nah, semua ini di-handler di dalam fungsi request OTP sama verify OTP. Nah, kita cek aja. Ini adalah file handlernya. Ada request OTP dan juga verify OTP. Nah, kita bahas dari request OTP dulu. Di request OTP ini kita membutuhkan satu payload, yaitu phone number dari payload bodinya. Terus di sini kita bikin sebuah string payload berisi string JSON yang berisi kayak unique ID, phone number, OTP, dan juga message-nya. Nah, payload ini yang nantinya kita simpan di dalam Redis dengan key-nya itu dari ID-nya gitu. Nah, ini di-generate pakai library unique ID. Terus setelah kita set, nah di sini kita set 60 atau 1 menit. Habis itu langsung kita publish ke topik SMS yang nantinya akan diterima oleh si node MCU-nya dengan berisi payload yang udah kita buat tadi gitu. Nah, selanjutnya baru deh kita kasih respon berupa message-nya oke. Terus di sini ada objek atau URL next yang dipakai nantinya buat nge-verify OTP-nya. Jadi di sini nanti verify OTP dia membutuhkan ID-nya ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke dalam fungsi yang kedua, yaitu verify OTP. Nah, di verify OTP ini kita cuma butuh OTP code dan ID-nya itu kita ambil dari request URL-nya atau params-nya. Setelah itu kita langsung cek ke Redis. Jadi kita panggil fungsi redis.get dengan key-nya ID-nya ya.
di sini bakal ngecek nih ada apa enggak datanya. Kalau ada, baru nanti datanya itu akan diparsing, terus dicek nih apakah OTP-nya, objek dari Redis itu sama enggak sama yang diinputkan di dalam request payload-nya gitu. Nah, kalau sama berarti OTP valid, kalau nggak sama berarti invalid. Nah, sebenarnya simple kan, gitu doang gitu. Terus untuk front end-nya di sini gue cuma pakai HTML biasa sama JavaScript di browsernya, terus pakai fungsi fetch buat nge-requestnya, dan juga ada Bootstrap. Nah, lu jalaninnya tinggal pakai plugin Live Server. Jadi nanti tampilannya kira-kira kayak gini dari sisi front end-nya, seperti itu. Nah, cara jalaninnya gimana? Si servernya langsung aja pakai command npm start. Nah, kalau udah kayak gini berarti artinya environment variable file gue di sini pakai .env berisi tentang URL dari MQTT-nya, terus port dari servernya sama URL dari Redis-nya. Nah, sekarang kita pengen cobain live demo. Jadi di sini udah ada HP adik gua, dan ya kita pengen cobain request OTP langsung. So, kita langsung masukin aja nomor HP-nya dan kita request OTP. Nah, di sini statusnya oke. Nah, kita tinggal nunggu kodenya. Nah, di sini udah masuk dari nomor gua, yaitu 5297. Kita masukin 5297. Kita verify. OTP match, OTP valid. So ya, jadi udah bisa ya. Yang ini baru aja. Tuh. Jadi ini adalah proof of concept dari keseluruhan proyek ini. So buat teman-teman yang mungkin punya masukan ke depannya, ini kira-kira bisa dibikin apa lagi, teman-teman langsung aja komen di video ini. Nah, gue sekarang coba nge-recap dulu apa yang udah kita lakuin tadi. Tadi kita udah belajar banyak banget ya. Kita udah ngebahas dari microcontroller, terus kita bikin arsitekturnya kita bahas juga, terus kita cobain pakai MQTT itu caranya gimana, terus Redis dan lain-lain. Ya, semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan juga semoga sistem ini bisa teman-teman implementasikan di misalnya produk teman-teman gitu. Sebenarnya disclaimer dulu, ini tuh proyek yang mungkin belum mature ya. Jadi nggak tahu ini udah ready buat di production atau belum. Tapi kedepannya mungkin gue akan tetap ngupdate ini, tapi semuanya akan gue rewrite ke bahasa pemrograman Golang. Sekalian gue juga belajar bahasa pemrograman tersebut. Dan ya nanti mungkin kalau ada update, gue akan update di video YouTube selanjutnya gitu. Nah, ini mungkin video yang ya versi pertamanya lah. Jadi kedepannya kita ingin belajar banyak hal nih. Jadi nantinya mungkin karena tadi udah kita bikin kontainer, si Redis sama si MQTT brokernya, nantinya mungkin reservernya kita bikin jalan di atas kontainer. Nah, akhirnya nanti kita bisa deploy ke dalam Kubernetes misalnya. Nah, nanti kita pengen belajar atau nyobain hal-hal baru seperti hal tersebut. Kita belajar bareng dan semoga teman-teman bisa dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan mungkin ke produk teman-teman atau ya pekerjaan teman-teman gitu. Oh ya, dan yang terakhir aku mau ngucapin bener-bener terima kasih buat 100 orang yang udah nge-subscribe channel ini. So buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan perjalanan kita buat belajar sesuatu hal baru bareng-bareng, langsung aja jangan lupa buat subscribe ke channel ini. So ya, terima kasih buat teman-teman. Semoga video ini dapat berguna. Jangan lupa buat like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. So ya, terima kasih.